Musim mudik segera tiba. Sejumlah persiapan sedang dilakukan oleh Dinas Perhubungan maupun Kepolisian Daerah. Di mudik tahun 2019 ini, Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana memetakan jalur yang berpotensi mengalami pergerakan tanah dan longsor di Jawa Barat. Daerah mana sajakah itu dan bagaimana antisipasi dari Dinas Perhubungan? Pada pagi hari ini kami akan ajak Anda untuk berbincang bersama narasumber yang sudah hadir di studio iNews. Yang pertama adalah Bapak Heri Antasari. Beliau adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dan juga Pak Sumayono. Beliau adalah Kabid MGT Wilayah Barat PVMBG. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Selamat pagi. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Tidak terasa ya, hitungan hari kita akan menyambut arus mudik lebaran maupun juga nanti akan dihadapi arus balik lebaran. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu karena tema perbincangan ini adalah untuk mengetahui jalur mudik yang rawan bencana ini di mana saja. Mungkin saya ingin tanyakan pertama kepada Pak Heri. Pak Heri, mungkin sejauh ini apa saja yang sudah disiapkan terlebih dahulu menjelang arus mudik lebaran tahun ini? Ya, pada tahun mudik 2019 ini dari Dinas Perhubungan Jawa Barat bersama dengan semua stakeholders termasuk kepolisian dan juga instansi yang lainnya sudah menyiapkan segala sesuatunya sejak 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Jadi kita sudah melakukan rapat-rapat koordinasi secara umum maupun teknis begitu ya. Kita lakukan rapat-rapat, kemudian kita lakukan penyamaan persepsi, evaluasi terhadap kondisi tahun lalu yang harus kita antisipasi, kondisi-kondisi saat ini yang kita antisipasi yang berbeda dengan tahun lalu, itu kita juga jadikan masukan-masukan. Dan kita sudah melakukan survei pemantauan seluruh fasilitas lalu lintas yang ada di jalan-jalan provinsi dan juga jalan arteri yang ada di Jawa Barat, termasuk sarana-prasarana lain seperti terminal, pelabuhan, bandara, dan lain sebagainya. Itu sudah kita pantau, kita identifikasi, kemudian kita mitigasi dan kita berikan solusi-solusinya, dan prinsipnya kita siap untuk menghadapi arus mudik dan balik 2019 ini. Oke, persiapan sudah cukup lama, sudah matang begitu sejak 2 bulan yang lalu. Betul. Nah, saya ingin tanyakan kepada Pak Sumayono, dari PVMBG sendiri sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan menjelang arus mudik lebaran ini? Tentunya pasti sudah dilakukan juga persiapan untuk mengetahui titik mana sajakah yang memang rawan akan terjadinya bencana. Silakan, Pak. Dari PVMBG sebenarnya sudah dilakukan pemetaan ya di sepanjang jalur jalan dari Jawa itu sudah dilakukan pemetaan, artinya daerah-daerah mana yang berpotensi longsor. Kemudian dari sisi internal kita juga melakukan piket 24 jam H-15 sampai H+15 di kantor Badan Geologi di PVMBG, dan juga karena kita bagian dari ESDM, kita juga ada piket di BP Mitigasi, itu gabungan antara Pertamina, PLN, dan Kebencanaan Badan Geologi. Artinya kalau dari Pertamina juga antisipasi kalau seandainya nanti krisis BBM dan lain-lain, itu sudah ada piket 24 jam di Jakarta itu. Oke. Baik, jadi ini tadi dilakukan mungkin pemetaan untuk daerah mana saja yang rawan akan terjadinya longsor. Mungkin karena Jawa Barat memang cukup riskan ya terjadinya longsor. Pak Heri, kalau kita melihat dari pemetaan dari seluruh wilayah Jawa Barat, sebetulnya titik mana yang rawan akan bencana? Apakah memang hampir seluruh wilayah Jawa Barat atau hanya ada daerah tertentu? Ya, betul. Jadi dalam pemantauan dan juga evaluasi review dalam persiapan untuk angkutan mudik dan balik tahun 2019 ini, kita mengidentifikasi selain titik rawan kemacetan, rawan kecelakaan, juga rawan bencana. Memang betul sekali. Dan itu berangkat dari kondisi topografi dan juga kondisi tanah alam Jawa Barat ya, yang memang agak sedikit berbeda dengan bagian Jawa yang lain, Jawa Tengah, Jawa Timur begitu. Kita ini memiliki dominasi wilayah yang berbukit, bergunung ini agak lebih banyak begitu ya, dari tengah sampai selatan, sehingga otomatis ketika kita identifikasi titik-titik rawan bencana itu juga ada di wilayah tengah sejak barat sampai ke bagian timur Jawa Barat dan juga wilayah selatan begitu. Dan itu kita pantau, monitoring, terutama kan berkaitan dengan arus mudik ini yang kira-kira berpotensi menjadi bencana yang berpengaruh kepada pergerakan ya, menutupi jalan, amblas dan lain sebagainya. Oke, memang bencana apa yang seringkali mungkin rentan terjadi di daerah tengah sampai dengan selatan gitu? Apakah longsor atau ada yang lain sebetulnya? Ya, kurang lebih itu yang disebutkan tadi. Jadi longsor, tanah amblas begitu ya, atau Longsor, tanah amblas, jalan turun dan lain sebagainya. Itu di Jawa Barat ini banyak sekali kondisi-kondisi jalan yang berada di
apa istilahnya di punggungan bukit, punggungan gunung begitu ya, yang tanahnya cenderung kurang stabil begitu ya. Jadi secara sejarahnya memang jalan-jalan kita dibangun sejak dulu zaman kolonial ada di tempat seperti itu begitu ya. Dan ketika musim penghujan khususnya, kemudian juga atau di ekor penghujan seperti sekarang itu kan tetap harus kita waspadai. Sementara kita tahu kan musim lebaran sekarang, mudik dan balik ini ada di, ya katakanlah meskipun sudah masuk kemarau begitu ya, tapi tetap masih ada di ujung dari musim hujan yang perlu kita waspadai. Oke, baik. Dari PVMBG sendiri melihat daerah tengah dan selatan Jawa Barat ini seperti apa, Pak? Ya, memang kalau dilihat Jawa Barat itu dari statistik kejadian longsor memang paling tinggi di antara provinsi lain, karena paling tinggi Jawa Barat itu paling sering terjadi longsor. Artinya memang daerah-daerah kalau kita lihat daerah selatan itu memang yang paling sering terjadi longsor. Kita lihat di Sukabumi, di Solo, kemudian kemudian yang tengah itu masuk di jalur Bogor, Puncak juga sering. Tapi walaupun sekarang lebih baik, udah ada perkuatan lereng di sana, Pak, ada ditangani secara bagus, walaupun masih ada beberapa. Tapi mungkin proses semua nanti insya Allah akan aman lah nanti ke depannya, karena udah penanganan udah baik. Kemudian kalau kita ke selatan lagi, belum yang jalur Ciwidey Cidaun itu juga kan banyak pengalengan, puncak Ranca Buaya itu. Kemudian kalau di jalur utama ya pasti di daerah Jalan Tengah, Sadas Pangeran, Wado. Kalau Wado tipenya lebih lambat ya, tidak membahayakan sih, cuma jalannya sedikit bergelombang di daerah Wado itu. Kalau Jalan Pangeran dia longsornya tipe longsor cepat, jadi ya kemungkinan menutup jalan itu lebih. Mudah-mudahan ini kan udah di musim kemarau ya, mudah-mudahan tidak ada hujan, jadi semua bisa melaksanakan mudik dengan gembira tanpa dihantui longsor gitu. Oke, baik. Pak Heri, ini kalau kita lihat dari titik yang rawan longsor tersebut, upaya apa yang sejauh ini sudah dilakukan? Apakah ada juga upaya dari penambahan infrastruktur mungkin di daerah-daerah tersebut? Ya, pastinya ya. Jadi kita untuk rawan bencana ini, meskipun untuk Dinas Perhubungan tentu fokusnya kan kita ke kelengkapan jalan, kemudian juga kelaikan kendaraan dan keamanan dari jalan ya. Nah, tentu kita pada tahap ini adalah tahap antisipasi. Dan antisipasi ini lebih banyak koordinasi dengan dinas-dinas yang terkait, khususnya misalnya dinas-dinas PU dan Bina Marga, PU di kota kabupaten, Bina Marga yang ada di provinsi, untuk alat-alat beratnya standby mendekati titik-titik yang sudah kita identifikasi tadi. Begitu. Jadi itu upaya yang kita lakukan, koordinasi dengan dinas-dinas dan instansi yang lain untuk melakukan mitigasi persiapan hal-hal yang tidak kita harapkan tadi begitu. Oke, baik. Nah, wilayah Jawa Barat ini kan sangat luas begitu ya. Mungkin Pak Sumayono kalau dari PVMBG sendiri melihat walaupun sudah memasuki musim kemarau, tapi apa perlu yang diantisipasi juga sebetulnya ya, di arus mudik ini? Karena di musim kemarau itu tidak selamanya dia kemarau terus kan. Kadang-kadang ada 1-2 hari hujan gitu kan. Hujan juga. Ada saatnya itu yang perlu diwaspadai. Ketika dia musim panasnya lama, berarti kan ada tanah yang tadi sangat lapuk juga, itu yang patut diwaspadai gitu. Artinya tidak hanya basah. Kadang-kadang longsor juga muncul di awal musim hujan, sama di akhir musim hujan. Kalau di akhir itu dia butuh jenuh dulu, kalau di awal karena prosesnya udah proses kering lama, tiba-tiba masuk air, ini yang perlu diwaspadai. Oke, jadi walaupun saat ini masuk musim kemarau, tapi perlu diantisipasi juga, dikhawatirkan di akhir musim penghujan ini akan ada longsor. Tapi kalau kita lihat dari persiapan di kita harapkan tentunya tidak ada longsor ya, karena antisipasi dan upaya sudah dilakukan begitu ya. Kita juga nanti akan membahas sebetulnya apabila bencana ini terjadi ketika arus mudik Lebaran, nanti apakah akan ada upaya lain yang akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Tetap bersama kami di News Jabar, kami akan segera kembali.